Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, Lukman Suhandi. Nah, biasanya gue ngupload masalah-masalah sapi dari segala macam, dari hulu sampai hilir. Sekarang gue mau pindah ke segmen lain, yaitu segmen gue yang baru gue pengen bikin. Segmen namanya Podcastman, podcast bersama Lukman. Nah, nanti narasumbernya itu bisa dari berbagai macam kalangan. Untuk kali ini, di Podcastman yang pertama kali ini, gua punya temen yang mau jadi narasumber gua. Dia adalah seorang guru. Yang pertama, yang kedua dia punya bisnis just tip jersey dari luar negeri. Nah, dia nanti kita bakal ngebahas nih dari hulu sampai hilir tentang just tip jersey. Gue panggil temen gue yang bakal jadi narasumber gue yang nemenin di Podcastman ini, Agung TP. Oke, ini temen gue, Agung TP namanya. Dia guru, dia juga punya bisnis sampingan just tip, ya kan. Nah, sekarang gue pengen tanya-tanya ngobrol sama dia itu masalah tentang sekitar just tip, yaitu utamanya istimewa itu tentang jersey ya. Oke, Bro Agung. Salam kenal. Gimana Bro? Ini gue lagi di segmen gue yang pertama nih tentang Podcastman, yaitu podcast bersama Lukman. Jadi gue di podcast ini mau ngobrolin tentang just tip jersey gitu. Nah, yang pengen gue tanya awalnya, pertamanya adalah awal mula lu bisnis just tip jersey bagaimana gitu. Oke, jadi setelah gue dapat pekerjaan, kemudian kan setiap laki-laki pasti punya hobi. Betul, ya. Nah, jadi kalau punya kerja tetap ya cukup untuk keluarga, kemudian kita mau menyalurkan hobi kita, yaitu hobi kita jersey. Nah, di jersey ini kan kita hunting tuh, terutama sekarang saya pendukung Newcastle. Nah, untuk mencari baju-baju Newcastle itu kadang ada kesulitan juga, untuk khusus yang baju-baju yang rare, yang langka itu kita harus impor. Impor ya. Impor. Jadi pertama sih awalnya untuk memenuhi kebutuhan hobi pribadi. Gitu. Tapi di situ kita pertamanya juga saya pengguna just tip di sekitar tahun 2014-an. Iya. Itu saya pengguna just tip. Orang-orang yang mulai buka just tip itu saya ikut mulai dari. Berarti dari tahun berapa nih mulai just tip? Kalau main jersey udah 2014. Main jersey dari 2014. Tapi kalau kita buka jersey itu di awal-awal 2015. Buka just tip jersey dari awal 2015. Awalnya itu nitip-nitip juga, ikut-ikut. Ya, pertama kita nitip juga. Karena kan ada biayanya tuh, ada fee-nya. Nah, gimana kita tuh untuk berhemat? Nah, kita tuh sendiri coba order sendiri. Ternyata order sendiri tuh kita butuh akun PayPal, itu ya kayak kartu kredit virtual, untuk masuk ke pembayarannya. Nah, kalau kita nggak punya fasilitas pembayaran itu, yang agak sulit kan di situ. Nah, setelah kita sendiri, kayaknya juga masih dirasa masih kurang hemat. Kita ajak dulu teman kita tuh untuk patungan ongkir yuk dari UK, satu website gitu ya. Dulu tuh dari eBay. Dari eBay. Nah, untuk yang sekarang nih, yang setelah 2012 yang jalani sendiri just tip, itu kalau sekali order itu ada minimalnya nggak sih? Dan ongkirnya itu rata-rata berapa? Ya, tergantung sih. Ada beberapa website yang mungkin yang utama dulu eBay ya, sebelum saya ada info di CFS, kemudian sampai saya dapat tuh unik di Polandia. Itu juga sebenarnya dari eBay juga. Kontak-kontak, email-emailan, dia punya website ternyata. Itu terus kemudian kita kontak juga. Saya biasa beli tuh sekitar 10 lah, minimal tuh 10 jersey. Nah, karena dulu FOB-nya masih $100. FOB itu apa, Bang? FOB itu batas pajak. Pengenaan pajak. Pengenaan pajak. Namanya FOB gitu ya. Jadi batas pengenaan pajak itu dulu masih $100. Kalau belum sampai bilnya $100 itu nggak kena pajak. Jadi kalau misalkan impor jersey, bilnya belum sampai $100, belum kena pajak. Belum kena pajak waktu itu di tahun. Itu saya kurang tahu perubahan itu di tahun. Itu
sempat berhenti juga mengimpor jersey karena peraturan itu diubah menjadi kayaknya sebelum masa-masa pandemi ini deh. Sebelum masa berubah jadi batasnya itu $3. Jadi $3 aja udah kena pajak. Jadi biasa kita ambil 10 jersey itu aman nggak kena pajak, sekarang otomatis kena. Nah itu pajaknya sekarang yang sekarang berlangsung, pajaknya itu kalau misalkan kena FOB itu berapa persen? Ya ini sih variatif sih, kurang lebih sih sekitar 15% sampai 20% lah. 15% sampai 20% pajaknya. Nah, tapi kalau kita punya ini impor personal ya, bukan ya, kalau perusahaan kan dia punya ininya sendiri, fasilitas sendiri ya, NPWP jadi berbeda. Kalau NPWP personal sih kurang lebih sekitar segitu, sekitar 20%-an lah. Nah untuk di era pandemi sekarang, kalau misalkan mau belajar tentang bisnis just tip itu gimana sih caranya? Enaknya kita itu kita ikut dulu atau kita langsung buka bisnis just tip gitu? Sebenarnya ya kalau untuk membuka usaha itu yang penting fokus ya. Kalau saya kan sebenarnya nggak fokus aja karena itu tadinya dari hobi, kemudian ada teman-teman nitip ya, kita saya buka aja, saya titip. Nah teman-teman yang kenal aja itu biasanya nitip. Khususnya nih kalau sekarang saya buka just tip tuh ada diskonan aja. Kalau ada diskon saya buka just tip, misalnya CFS diskon 25% kemarin saya buka. Pokoknya CFS itu kan kalau diskon tuh biasanya di Christmas, tahun baru, ulang tahun CFS tuh paling 3 tuh ya, atau Black Friday juga kadang ada diskon. Nah kemarin itu diskon 25% baru saya buka. Tapi kalau reguler gitu saya nggak buka karena itu biasanya teman-teman yang kenal, yang lama, yang udah langganan ke kita fasilitasi gitu. Sekarang ini kita mau tanya, peminat jersey ini di Indonesia itu kan lumayan banyak ya. Termasuk nih temen gua Agung ini, dia dia ketua dari ITA, Indonesia Tun Army ya. Udah berapa tahun ya bro? Kalau Indotun Army-nya sendiri udah dari 97. Dari 97. Kalau saya gabung tuh 2012-an lah. 2012. Nah sekarang jadi ketua umum. Ketua. Dari tahun berapa? Dari 2019. 2019 sampai sekarang masih jadi ketua Indonesia Indotun Army ya? Harusnya udah Gatnas, cuma karena pandemi. Harusnya udah gathering nasional, tapi berhubung dengan pandemi acara cancel semuanya. Nggak ada acara sekarang yang event-eventan. Gatnasnya Zoom kali. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Di komunitas-komunitas jersey itu, apakah mereka rata-rata pada import semuanya atau ada yang beli di lokalan? Ada. Karena kan misalnya kalau di lokal itu biasanya udah ada perusahaan yang mengimpor. Ada perusahaan yang impor, misalnya kayak jersey tim-tim besar lah khususnya ya. Jadi kalau tim-tim besar itu reguler biasa kayak yang berlaga di Liga Champion itu udah pasti ada di official store yang ada di Indonesia. Tapi untuk jersey yang klub-klub kecil itu pasti kita minimal ya itu ngimpor dari website-website yang ada seperti Subside, Weston yang ada di Malaysia, atau mungkin ada yang bela-belain kalau habis di Indonesia dia langsung belinya ke Malaysia, atau itu kan kalau dari Batam kan dekat lah ya, bisa akses ke Malaysia dan Singapura. Itu sih. Nah terus gimana ya, maksudnya sekarang ini kan memang lagi eranya pandemi gitu ya. Nah kalau misalkan bisnis just tip itu kira-kira kena dampaknya atau enggak gitu? Kalau dampak sih saya rasa nggak begitu kena ya. Kalau di kolektor sendiri biasanya kalau dia butuh uang, justru jersey itu bisa jadi investasi. Oh jersey itu bisa jadi investasi? Iya, jadi misalnya jersey ketika seorang pemain pensiun, nah itu salah satu momen dimana nanti jersey-nya itu akan diburu oleh orang. Rare gitu jadinya. Bisa kayak kepindahan Messi itu. Berarti jersey Barca yang terakhir itu jadi inceran orang. Nah bagi yang udah nimbun, walaupun biasanya kan kalau nimbun kita itu kan yang masuk final sebuah laga atau kompetisi, nanti yang juaranya itu akan semakin mahal harganya. Gitu karena nanti dia ada nilai historisnya lah ya. Nilai historis. Itu kayak Argentina kemarin juara, itu jersey-nya langsung ludes di mana-mana, sulit nyarinya gitu. Nah kemudian juga ya terakhir kita dengar kabar jersey ketika Messi pindah ke PSG, jersey PSG sudah sold out
Nah, dalam iya, waktu 20 menit. Itu momen yang paling bisa menjual ratusan jersey harusnya tuh ya. Iya, jadi ada momennya sih kalau misalnya, dan jersey itu bisa berinvestasi karena usia juga dan momen nilai historis dari jersey itu. Nilai historis dari jersey. Nah, kalau bicara buka-bukaan omset nih, omset yang paling besar pada waktu buka bisnis Just Tip itu berapa ya? Ya kalau misalnya sekali kalau saya buka diskonan itu ya hitungannya ratusan ribu sampai jutaan sih untuk satu kali order gitu ya. Jadi misalnya kita buka berapa kloter gitu nanti di kalkulasi paling 1 juta lah ya, 1 juta itu yang misalnya kita buka 1 juta satu jersey? Bukan. Jadi dulu akumulasi. Oh, diakumulasi semua jersey yang kloter ya, kereta kloter kan ada yang kloter cuma 2 kaos, ada 3 kaos. Misalnya satu kloter kita kasih fee 50 sampai 100 ribu. Nah, kalau misalnya 10 aja udah kena 1 juta misalnya. 500 sampai 1 juta. Jadi sekitar segitu, nanti ongkirnya lagi ada lagi tuh karena itu di akumulasi ya, jadi bisa patungan ongkirnya. Ongkir dari CFS itu kurang lebih 9,99 pound. Itu kalau 9,99 pound hanya 200 ribu kan. 200 ribu per kloter? Iya, itu untuk ongkirnya. Ongkirnya. Nah, satu kloter itu muat berapa jersey? Kalau kloter itu biasanya per kilo bisa tergantung, ada kadang kalau jaket agak berat ya, kalau itu bisa dapat 10 helai sampai 8 helai lah. 8 sampai 10 helai satu kali ongkir ya. Kalau jaket kan dia agak besar, tas itu bola, sepatu itu beratnya mungkin agak beda lah ya. Ada volumenya juga. Nah, Bro Agung ini juga punya Open Just Tip juga. Kalau buat teman-teman yang mau ikut Just Tip di Bro Agung, bisa dihubunginya ke nomor berapa, Bro Agung? 08567051912. Terus Instagramnya? Instagramnya Agung T.Prawoto. Nah, untuk teman-teman yang mau nitip Just Tip jersey segala macamnya, nanti bisa ke Bro Agung.